Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan kabar 21. Jangan lupa subscribe channel kami dan padamkan loncengnya untuk notifikasi video kami selanjutnya. Cina adalah negara sahabat, ungkap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada 4 Januari 2021, dan pernyataan itu viral di media sosial. Yang patut dipertanyakan, apakah dibenarkan seorang sahabat memata-matai sahabatnya? Apakah dibenarkan seorang sahabat memasuki wilayah kedaulatan sahabatnya tanpa izin? Apakah dibenarkan seorang sahabat menginjak-injak marwah wilayah kedaulatan sahabatnya? Beberapa pekan lalu, Presiden Cina Xi Jinping memerintahkan tentara pembebasan rakyat untuk siap berperang kapan saja tanpa rasa takut akan kematian, dan memerintahkan pasukannya siap perang setelah drone Cina ketahuan di Indonesia. Kabar yang sangat mengejutkan, dengan penemuan drone di Selayar, Sulawesi Selatan. Drone Cina ketahuan beroperasi di perairan Selayar. Penemuan seorang nelayan di Kepulauan Selayar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baru-baru ini, sehingga membuat gempar masyarakat. Bagaimana tidak, sebuah benda yang menyerupai torpedo bawah laut ditemukan oleh nelayan. Ternyata benda tersebut merupakan drone bawah laut milik Cina yang disebut-sebut jenis Sea Glider. Meskipun ditemukan tak beroperasi, drone ini memang diketahui memiliki fungsi seperti mata-mata. Drone diketahui berfungsi sebagai alat merekam dan melihat wilayah di mana benda tersebut dioperasikan. Hal itu memungkinkan pengiriman informasi untuk bisa mengetahui keadaan wilayah bawah laut, arus air di kawasan tersebut. Seorang militer yang menyebutkan, jika itu memang bisa digunakan sebagai mata-mata, hasil dari pengoperasian drone bisa dijadikan bahan militer untuk mengirimkan armada laut, termasuk mengirimkan kapal selam tanpa terdeteksi oleh pihak keamanan negara yang dilewati. Angkatan Laut Indonesia sudah bekerjasama dengan beberapa pihak telah mengkaji penemuan drone tersebut. Setelah penemuan tersebut, tiba-tiba publik dunia dikejutkan dengan pernyataan terbarunya agar tentara Cina siap untuk berperang. Secara mengejutkan menginstruksikan pada tentara pembebasan rakyat untuk berlatih secara rutin. Meski tak berkaitan langsung dengan penemuan yang disebut-sebut sebagai Sea Glider, tentu mengejutkan. Apa yang dilakukan oleh Xi Jinping itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional dan kesiapan tempur pasukannya. Personel PLA juga diperintahkan untuk mengikuti pemikiran sang pemimpin. Xi Jinping memiliki cita-cita dan pemikiran mengenai sosialisme dengan karakteristik untuk era baru sebagai prinsip paduan mereka. Latihan keras tentara Cina dimulai sejak 3 Januari 2018 lalu. Instruksi tersebut mencakup mengenai peningkatan kemampuan tempur pasukan PLA. Sebuah sumber melaporkan, perintah semacam itu memang bisa dilakukan. Hal itu pun disebutkan bisa berubah, tinggal melihat situasi yang sedang terjadi. Perintah Xi Jinping disebut juga melanjutkan apa yang pernah ia katakan pada tahun 2020 kemarin. Dalam pidatonya itu, Xi mengatakan kepada prajurit PLA untuk tetap waspada dan siap menghadapi kemungkinan apapun termasuk pecah perang. Kini keadaannya dihadapi oleh Cina disebut-sebut semakin mendekat, hingga membuat mereka mau tidak mau berada dalam kondisi siap perang. Ditambah lagi dengan situasi mengenai ketegangan yang sedang dihadapi oleh Cina. Bukan hanya sedang menghadapi konflik dengan Taiwan, Cina juga menghadapi konfrontasi dengan sejumlah negara, bahkan dalam kondisi seperti saat ini. Cina sempat mengungkapkan keinginannya untuk bisa berkuasa di kawasan Laut Cina Selatan. Dengan demikian, banyak negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan, seperti Indonesia, dituntut untuk semakin memperketat keamanan perbatasan. Benda bawah laut ditemukan di perairan Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Itu yang ditemukan. Bagaimana dengan yang tidak ditemukan? Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah pemerintahan Cina secara diam-diam melakukan survei bawah air pada rute antara Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia. Informasi yang didapat sangat berguna bagi kapal selam yang transit lewat area ini saat beroperasi. Pesawat tak berawak ditemukan oleh nelayan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kemudian menyerahkannya kepada polisi setempat, yang kemudian menyerahkannya kepada militer Indonesia. Drone yang punya semacam rangkaian sensor di hidung
yang panjangnya hanya di bawah 75 kaki atau 2,25 meter, tidak termasuk panjang atau sensor yang memanjang dari bagian belakang. Gambar kendaraan bawah laut tak berawak menunjukkan bahwa ia memiliki tubuh berbentuk torpedo dengan sepasang sayap dipasang ke tengah dan ekor vertikal. Benda ini mempunyai kemiripan dengan Sea Wing UUV. Biasanya dikembangkan dan diproduksi oleh Otomotif Akademi Ilmu Pengetahuan Cina, milik negara yang telah digunakan sejak tahun 2014. Sebuah drone bawah air laut, Sea Wing, bergerak maju di dalam air, dilengkapi oleh sayap dan ekornya. Dengan berulang kali menyelam dan kemudian muncul kembali, ia melakukan manuver menggunakan sistem internal. Pada dasarnya, balon yang mengembang dan berkontraksi saat tekanan bergerak masuk keluar yang mengubah daya apungnya. Cina telah membuat mengklaim yang dipertanyakan pada masa lalu bahwa drone Sea Wing dapat tetap berada di laut selama lebih dari 30 hari dan menyelam hampir 4 meter di bawah permukaan. CIA secara publik menggunakan Sea Wing untuk penelitian oceanografi dengan sensor yang mampu mengukur hal-hal seperti kekuatan arah arus dan suhu air, tingkat oksigen, dan salinitas. Dan ini adalah tugas umum untuk jenis UUV ini yang digunakan di seluruh dunia, termasuk oleh pasukan militer pada Desember 2019. Kapal survei Cina meluncurkan 12 UUV ke Samudra Hindia Timur. CIA melaporkan bahwa kelompok drone melakukan perjalanan 12 km. Ini juga bukan yang pertama kalinya drone Sea Wing pada Januari ditemukan drone di Kepulauan Maselembu. Dan pada Maret 2019, satu lagi ditemukan di perairan sekitar Kepulauan Riau, lebih jauh ke arah barat laut. Dan ketiga kelompok pulau ini terletak di perairan merupakan bagian penting dari beberapa rute maritim yang membentang antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Meskipun tidak diketahui konfigurasi pasti UUV yang ditemukan di perairan sekitar Indonesia, drone bawah air tipe glider juga sering digunakan untuk melakukan survei hidrografi dan membantu pembuatan peta bawah air. Jenis informasi ini berguna untuk membuat grafik maritim yang akurat untuk membantu operasi angkatan laut serta kegiatan pelayaran komersial dan pelayaran sipil. Memiliki peta terperinci tentang kontur dasar laut sangat berharga bagi awak kapal selam yang bergerak di bawah gelombang, karena Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina untuk memproyeksikan kekuatan laut lebih jauh dan lebih jauh lagi dari garis pantai negaranya. Memiliki peta dan bagan maritim terbaru untuk berbagai saluran air kritis akan menjadi semakin penting dalam operasi tempur masa depan yang sebenarnya. Laut Cina Selatan sudah diperebutkan dengan panas oleh negara-negara sekitarnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Tunggu video kami selanjutnya.